Shalom, hari ini kita akan renungkan Hakim-Hakim pasal 7, teksnya ayat 9-25. Paragraf yang pertama, ayat 9-14. Tuhan mengirim Gideon dan Pura ke perkemahan Midian. Dan mereka mendengar rencana Tuhan yang akan mengalahkan orang Midian melalui mulut musuh mereka. Paragraf yang kedua, ayat 15-25. Gideon dan 300 pasukan berperang strategi Tuhan. Dan Tuhan membuat orang Midian mengarahkan perang kepada yang lain. Akhirnya orang Midian lari. Kesimpulannya, Tuhan tahu bahwa Gideon dan 300 orang itu masih merasa takut. Sebab itu Tuhan mengirim Gideon dan Pura ke perkemahan Midian. Dan mereka mendengar rencana Tuhan yang akan mengalahkan orang Midian dengan tangan Gideon melalui mulut musuh mereka. Lalu Gideon pulang ke kemah Israel dengan hati kuat dan berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu." Kemudian Gideon membagi 300 orang dalam 3 pasukan. Dan dia berkata, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan." Gideon sudah yakin pertolongan Tuhan dan dia mengikuti strategi Tuhan. Pada saat perang, mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Dan Tuhan membuat orang Midian mengarahkan perang kepada yang lain. Jadi Gideon menyuruh orang ke seluruh pegunungan Efraim supaya melawan Midian. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tahu bahwa Gideon dan 300 orang itu masih merasa takut. Sebab itu Tuhan mengirim Gideon dan Pura ke perkemahan Midian. Kedua, Tuhan membuat orang Midian mengarahkan perang kepada yang lain. Akhirnya mereka lari. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Gideon dan Pura mendengar rencana Tuhan yang akan mengalahkan orang Midian dengan tangan Gideon melalui mulut musuh mereka. Kedua, Gideon pulang ke kemah Israel dengan hati kuat dan berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu." Kemudian Gideon membagi 300 orang dalam 3 pasukan dan dia berkata, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan." Ketiga, pada saat perang mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Keempat, Gideon menyuruh orang ke seluruh pegunungan Efraim supaya melawan orang Midian. Aplikasinya. Pertama, mendengar rencana Tuhan melalui mulut yang orang-orang tidak mengenal Allah dan melalui semua perbuatan Tuhan. Ya, kadang orang-orang yang belum mengenal Allah pun sudah menjelaskan rencana Tuhan. Mereka kurang mengerti, tidak sadar. Namun kita bisa sadar tentang itu. Sehingga kita harus memperhatikan di dalam seluruh keadaan dan perkataan-perkataan dari manapun. Dan kita juga bisa ketemu rencana Tuhan, kehendak Tuhan dari itu. Kedua, berperang dan melawan dunia dengan strategi Tuhan di dalam nama Tuhan. Ya, memang strategi Tuhannya luar biasa. Namun di sisi manusianya itu kelihatannya agak aneh. Sekalipun begitu, kita harus mengikutinya strategi Tuhan. Ketiga, memberi kesempatan kepada sesama yang masih belum mengikuti hal Tuhan. Ya, sepertinya Gideon mengutus orang kepada pegunungan Efraim supaya mereka juga mengikuti perang itu dan melawan Midian. Kita juga harus membukanya begitu. Yang masih belum ikut harus memasuki dan mengikutinya tentang ini.
Jadi PR praktik hari ini, jangan mengikuti strategi hidup duniawi, hanya melakukan dengan strategi Tuhan yang telah jelaskan di dalam Alkitab atau di dalam Tuhan. Apapun kehidupan kita, pada waktu mengikuti strategi Tuhan, pasti akan berhasil baik-baik. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.